Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu setelah beberapa pertemuan dialihkan dalam kegiatan yang lain, Ramadan, kemudian juga Syawal, dan sekarang perdana kita masuk lagi. Ala kulli hal, semoga apa yang kita sajikan untuk Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara kita sudah bisa menuntaskan dalam melengkapi dan juga membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawwal, kana kasyamid dahr." Siapa saja yang shom Ramadan kemudian dilanjutkan diikuti dengan 6 hari saum di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka orang itu seperti saum sepanjang masa. Ya. Tapi jangan kamalinaan. Ada berapa hari? 2 hari. Alhamdulillah, syukurlah. Karena sering lihatnya Masehi, jazakallah. Sering melihatnya Masehi, jarang yang Hijriah, pasti buka. Udah 20 ya dari sawalnya. Semoga sudah pada tuntas semua ya. Alhamdulillah. Baik. Penulis kitab Lataiful Ma'arif, bukan hadis ini, ucapan beliau. Kalau ucapan ulama ya, itu namanya Dawauddin. Dawauddin, penawar dalam agama, itu ucapan para pewaris Nabi. Beliau mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, walakin atau wa innamal idu man kana ta'atuhu tazidu. Mudah-mudahan ya, hari raya itu bukan bagi orang yang pakai baju baru, enggak. Sungguh hari raya itu bagi orang yang sudah lepas Ramadan, masuk Syawal, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya wajar kalau ketika Ramadan kita tumpahkan seluruh amal saleh kita, ya, harta kita, jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah, sholat tarawihnya, belum lagi kita qiyamul lailnya, belum lagi zakat, mungkin zakat fitrahnya, bahkan ada yang menghitung zakat malnya juga tahunan. Dan seabrek amal soleh kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita tidur ya Ramadan, apalagi di akhir-akhir ketika mengejar Lailatul Qadar, maka Allah haramkan tanggal 1 Syawal untuk makan dan minum, karena yaumut ta'am wasyarab, hari makan dan minum. Jadi Syawal itu hari makan dan minum ya. Cuma jangan kamalinaan tadi ya. Akan tetapi kalau kita lihat ya, dalam beberapa hazanah tarikh, salah satunya dalam kitab Al-Khail, ada kitab Al-Khail tentang perbudakan. Jadi salah satu di antara bukti kalau Islam itu secara agama yang sesuai fitrah, kalau Ramadan kurang tidurnya, banyak amal solehnya, maka masuk Syawal itu yaumut ta'am wasyarab, yaumul farah. Sengaja oleh Islam dikasih alas. Kalau setelah berlelah-lelah itu capek karena Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan hari makan dan minum, kemudian kesempatan untuk berbahagia. Sehingga para raja, para khalifah Islam dulu kalau masuk Syawal itu karena sudah berlelah-lelah untuk Allah selama Ramadan, ketika Syawalnya itu ada pesta rakyat ya,
pesta rakyat yang itu statusnya mubah, sehingga difasilitasi oleh kehilafahan, oleh kerajaan. Nikah massal, Syawal. Kalau sekarang lagi ramai nikah massal, itu efek dari sejarah dulu sebenarnya. Cuma dulu difasilitasi oleh pemerintah Islam. Kemudian lomba pacuan kuda, ya. Kemudian ada juga lomba memanah, archery, ya, rimanya. Kemudian lomba renang. Semua perlombaan itu disajikan dan difasilitasi oleh pemerintah Islam, menunjukkan Islam itu sesuai dengan fitrah supaya berbahagia. Ya. Nah, ayyuhal rahimakumullah, karena secara fitrahnya manusia itu ada masa dia semangat, tapi ada masa juga mulai menurun. Coba di sini aja, ya. Biasanya beberapa menit sebelum adzan sudah banyak yang hadir. Tadi setelah adzan baru banyak yang hadir. Ya. Kalau saya melihat itu fitrah, ya. Alhamdulillah menunjukkan kita ini bukan khaliq, tapi kita makhluk, ya. Bukan roh, tapi kita ini adalah hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat kekurangan. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tidur ngantuk pun tidak. Allah Khaliq, tidak punya kekurangan. Kita ada meleknya, ada tidurnya, ada semangatnya, ada ketika lemah semangat. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika kita hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, dan itu fitrah manusia, berkurang semangatnya dalam ibadah, maka jangan pernah meninggalkan amalan yang wajib. Kemudian nanti Allah hadirkan lagi semangat untuk beramal soleh. Maka ketika semangat itu Allah hadirkan, ya, dan ini bagian dari fitrah manusia, maka tingkatkanlah untuk beramal yang statusnya sunnah, ya, begitu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "I'malu ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sungguh Allah itu tidak punya sifat bosan sampai kalian sendiri yang punya sifat bosan. Ya. Kalau seorang istri ada masa-masa semangat, ya, mengerjakan kerjaan rumah, tapi ada masa juga kebalata, jangan dimarahi, ya, jangan dimarahi, jangan dikatakan tidak soleh, bahkan kadang lelehan atau lelehan, ya, lelehan bermanja-manja kepada suaminya, jangan dikatakan tidak solehah, karena itu fitrahnya. Bapak akan kaget kalau ada bahasa begini. Justru kalau istri tidak lelehan, tidak bermanja-manja kepada kita sebagai suaminya, terus selama ini bermanja-manja kepada siapa? Kaget kan? Alhamdulillah, itu wajar, fitrah. Ada masa semangatnya, ada masa ketika menurunnya, itu wajar. Karena kita bukan Allah, bukan Khaliq, kita ini makhluk, punya banyak keterbatasan. Ya. Ayo rahimahullah. Maka dalam Islam itu ritme itu diatur, Pernah suatu ketika sepeninggal Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan salah satu seniornya sahabat, bahkan ulamanya di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, menyampaikan cuma beberapa saat saja, gitu, sebentar, gitu. Oh, kami ini rindu dengan ilmu, ya. Kok sebentar sekali menyampaikannya? Kata Ibnu Mas'ud, tidak usah lama-lama, katanya, karena manusia ini punya banyak keterbatasan, ya. Terlalu lama, yakin itu, kalau nggak tidur ya ngantuk, ya. Tapi kalau sebentar, tapi patri, nah itu jauh lebih baik. Menunjukkan kita ini adalah manusia biasa, makhluk yang punya keterbatasan. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan adanya sedekah? Kenapa Allah syariatkan adanya istirahat? Kenapa Allah syariatkan adanya saling nasihat menasehati, ya? Menunjukkan manusia ini perlu berbahagia karena ada masa
lemah semangatnya. Dengan sedekah ya, orang itu senang ya, senang. Lalu itu kan banyak asbabnya ya, banyak asbabnya. Ketika punya keterbatasan harta, yang terbatas, saudaranya bersedekah, senangnya bukan main. Sampai lagi begini aja, ya, istilahnya lagi begini aja tuh, lagi berariung gini, ada yang sedekah sampai saking senangnya kita dibantu tuh, bilangnya jazakallah, nuhun, terima kasih, saking senangnya itu, semangat lagi gitu ya, semangat lagi. Orang lagi lesu-lesu, banyak masalah, wajar, fitrah ya. Maka kata Allah SWT, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Disyariatkan saling menasihati itu supaya hadir lagi semangatnya. Karena ada orang itu dia ketika patah semangatnya, lagi lemah semangatnya, ketemu orang harus orang yang tepat ya, pasti dia ngasih nasihat. Ada beberapa kalimat yang menjadikan dia semangat lagi ya. Ustaz, saya keriman ini dari cara rasanya kumaha bahaya dari dunia tempat kariduhan gitu. Kayak semangat deh. So, masih ada hari esok. Oh, itu semangat lagi, masih ada hari esok, semangat lagi. Ya, jamaah rahimakumullah, makanya perlu nasihat, dan hikmah dari nasihat bisa menjadikan orang itu semangat. Tapi harus tepat kepada orang yang tepat minta nasihatnya. Saya ke lomba hutan, saya lagi orang ke lomba hutan, bukan kasih solusi itu. Ya. Rasul itu ketika sahabat, namanya sahabat juga manusia, ada masalah, datang kepada Nabi, baru lihat wajah Nabi itu setengah masalah itu tuntas, setengahnya. Kenapa? Karena kata Nabi kan memberikan motivasi kepada para sahabat, tabassumuka li akhika shadaqatun, wajahmu yang berseri-seri itu bagian dari bentuk sedekah ya. Coba orang lagi ruwet disenyumi sama bapak itu senang itu ya. Tamanya senang. Obada beli obat di saya masalah, tapi senyum-senyum kayak senyum-senyum maksudnya dia tidak diambil pusing ya. Tidak diambil pusing dengan senyumannya. Bahkan menjadikan orang lain itu bertanya-tanya, orang itu banyak masalah tapi Masya Allah gitu. Dia ceria, harusnya saya bisa juga ceria seperti dia. Nah, penting ya, saling, kenapa disyariatkan, saling menasehati. Walhamdulillah ala kulli hal wal ikhwah, kita masih ada dalam agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Itu sudah jauh lebih dari syukur kita kepada Allah ya. Alhamdulillah, banyak bersyukur, nikmat besar. Nikmat besar. Ayo rahimahumullah, tapi bersama dengan itu kita juga jangan merasa cukup ketika Ramadan. Saya sudah merasa cukup dengan amal soleh banyak, enggak ya. Surat Al-Hujurat kita harus menghiasi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yamununa 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum walakin Allah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ada beberapa kabilah sudah masuk Islam, banyak jasanya dalam Islam. Mereka menyampaikan jasa-jasanya dalam berislam kepada Muhammad. Maka kata Allah, "Qul," katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, "La tamunnu 'alayya islamakum." Kalian jangan merasa soleh, jangan merasa cukup banyak jasa, banyak amal dalam Islam. Jangan. Walakin Allah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kalau mengukur jasa, Allah itu jauh lebih besar jasanya. Kamu bisa beramal soleh, kamu bisa menorehkan kebaikan dalam Islam, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian. Kalau Allah nggak beri hidayah, kalian tidak bisa beramal dalam Islam. Ya. Kemudian begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 53 itu surat apa ya? Ayo buka surat 53 ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di penghujung ayat itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Di penghujung ayat itu, surat 53 surat An-Najm.
ayat yang kedua tiga. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan merasa kalian suci diri kalian, karena Allah tuh tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Itu Allah Maha tahu. Jadi balance saja. Satu sisi alhamdulillah sudah kita tumpahkan di sisi Allah SWT untuk Allah SWT selama Ramadan. Kemudian bersama dengan itu ada fitrahnya, kita lagi menurun mungkin semangat kita. Nah, disitulah jangan kita tinggalkan amalan-amalan yang wajib. Kemudian hidupkan lagi semangatnya dengan apa? Saling bersedekah. Kemudian ketika kita dalam keadaan keterbatasan, jadi semangat lagi untuk ibadah. Kemudian saling nasihat menasehati, itu wasilah untuk menghidupkan semangat lagi. Ketika fitrahnya semangat ibadah muncul lagi, maka tingkatkanlah amalan-amalan yang bersifat sunnah. Nah, itulah Islamnya. Tidak menafikan ketika kita punya kekurangan, lemah semangat, ya, itu bagian dari fitrah. Tapi jangan liar, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Mentang-mentang fitrah liar, jangan. Ya. Disitulah ada sedekah, jadi semangat. Disitulah ada saling menasehati di antara kita, jadi semangat. Nah, itulah Islam sesuai dengan fitrah. Enggak lama lagi kita akan bertemu lagi dengan syariat besar ya, setelah Ramadan. Apa itu Pak? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-kautsar itu ada dua makna. Khitabnya secara khusus kepada Nabi, tapi itu amnya kepada kita juga sebagai umatnya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar itu diambil dari kata kathura yakthuru, artinya sesuatu yang banyak. Allah berikan anugerah banyak sekali kepada Nabi. Kepada umatnya diberikan makan, minum, hirup udara. Itu sama kepada orang kafir juga. Tapi ada satu hal anugerah yang besar. Apa? Diberikan hidayatul Islam, hidayatul iman. Nah, Nabi juga demikian. Nabi lebih dari sekedar itu. Karena kita dapat hidayah itu siapa wasilahnya kalau bukan Rasulullah SAW. Nah, ada hal yang sangat besar anugerah yang Allah berikan kepadanya, diangkat menjadi seorang nabi, bahkan tidak sekedar nabi, beliau seorang rasul, bahkan Rasulul Azmi, bahkan khataman nabiyyin wa sayyidul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan juga tuannya para nabi, para rasul. Itu nikmat yang sangat besar, namanya Al-Kautsar. Itu nikmat yang sangat besar karena diangkat menjadi seorang nabi. Bersama dengan itu Al-Kautsar juga adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, yaitu satu telaga namanya telaga Kautsar. Itu adalah telaga, nama telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipilih sekian umatnya, tidak semua bisa merasakan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali teguh tidak pernah haus untuk selamanya, nggak bisa dibayangkan. Maka wajar ya, ayat setelah itu inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bukti syukurnya, sholatlah kamu, kemudian berkurbanlah ya. Itu kalimat fasholli li rabbika wanhar adalah karena diiringi dengan berkurban. Yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Setelah selesai baru berkurban. Kalau kita melihat kepada disiplin ilmu kaidah usul fikih, itu ada kalimat al-amru yadullu alal wujub. Wanhar, berkurbanlah. Wanhar, menyembelihlah hewan kurban. Sehingga Nabi sampai mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa saja yang dititipi kelebihan harta, kemudian dia tidak mau berkurban, ya, fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Itu ketegasan bagi kita ya dari Rasulullah SAW untuk memperhatikan
urusan itu, karena salah satu di antara syariat besar dalam Islam itu adalah Idul Kurban. Karena Islam agama fitrah, agama yang memunculkan persaudaraan, ya, menguatkan ukhuwah, sehingga di antara umat Islam yang menengah ke bawah takdirnya itu bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak merasakan daging. Nah, dengan syariat kurban ini ada syariat berbagi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali tidak mungkin akan sampai kepada Allah apa dagingnya, darahnya, bulunya, kukunya, tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya, ya, sehingga wabil khusus bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta itu harus terpanggil, ya, ujian bagi kita orang mukmin, ya, dengan ayat dan hadis itu. Tapi malu juga, ya, ada satu kejadian, ibu-ibu masih muda, anaknya baru 2 Pak, baru 2 anaknya, itu kerjanya apa? Jasa nyuci gegero, ya, di perumahan. Kemudian datang belanja, Pak, ada domba enggak? Harga berapa Bu? 1,5 juta. Ada, ya. Dengan hadirnya mau berkorban saja sudah nilai tersendiri. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, terpanggil, ya. Akhirnya dia keluar, kedua atasnya sakit, ya, ya sudah, kasih. Satu hari sebelum hari H dijajakan, ternyata rumahnya kok jauh lewat sawah-sawah. Jadi ternyata rumahnya jelek sekali, rumahnya jelek sekali, ya. Di dalam rumahnya itu dia, terus anaknya masih kecil 2, terus ada ibunya, nenek dari 2 anaknya. Ternyata ibunya ketika ditanya, kenapa ibu kerjanya apa, ya, buruh nyuci aja gitu di perumahan, kok sampai bisa punya uang secukup ini, ya, atau sebesar ini, besar kalau bagi beliau, kan. Terus berkorban, ya ini hasil nabung, dapat 15.000 upah, masukan 5.000, dapat 30, masuk terus gitu, ya. Sampai 1 tahun itu terkumpul segitu. Karena ibu saya pernah bilang ada menihayang samemeh mau teh senang hayang kurban, kata ibunya, kata nenek dari 2 cucunya, ya, sekarang sudah meninggal, ya, neneknya. Nah, ini memotivasi kita juga, orang yang punya keterbatasan saja alhamdulillah memiliki perhatian terhadap ayat dan hadis tentang kurban. Bagaimana kita yang mungkin lebih dari itu, anugerah titipan hartanya dari Allah. Baik. Nah, tidak lama lagi dari situ kan ada wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, ya. Itu tentang 10 hari yang di situ yang dimaksud adalah apa? Bulan Muharram, ya. Hari-hari itu Allah gulirkan. Allah akan melihat kualitas diri kita, sejauh mana keseriusan kita dalam membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Baik, alhamdulillah ala kulli hal, ketika kita berislam, kita serius dalam berislam, ya. Kita buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada syariatnya, kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Semoga kita tetap, ya, semangat, karena harga mati Islam ini, gitu, ya. Mau ketika kita turun semangat dalam ibadah, tetap yang wajib dikerjakan. Ketika Allah hadirkan lagi semangat untuk beramal soleh, kita tingkatkan amalan-amalan yang sunnahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harga mati. Mari kita lanjutkan kajian kita masih pada bab muraqabah. Ayat-ayatnya sudah, hadis yang pertama juga sudah. Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga, kedua sudah. Sekarang hadis yang ketiga.
Silakan yang bawa kitabnya boleh dibuka kitabnya. Baik. Al-Thalithu, hadis yang ketiga. Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhuma, kepada keduanya, kepada Abdullah Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kuntu, aku pernah khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Maksud di belakang Nabi itu duduknya, posisinya ya. Ada juga kalau dibilang khalfah itu kadang dibonceng oleh Nabi. Yauman, pada suatu hari. Ini kondisi Abdullah bin Abbas usianya antara 13 sampai 15. Kata para ulama hadis. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya gulam. Nah, dikatakan 13 sampai 15 itu usia-usia pancarubah ya, usia muda, usia daurul murahaqahnya itu daurul murahaqah pertama. Jadi pubertas awal gitu ya. Masih pancarubah kan usia segitu. Kalau ditanya apa cita-citamu? Itu masih gerambyang ya, belum jelas. Masih pancarubah ya, makanya Nabi menguatkan hati anak-anak seusia itu, usia 13-15 yang masih labil, dengan beberapa kalimat tauhid di sini, supaya pancet, supaya kuat, supaya tahu jalan hidup itu seperti apa. Nah, karena usia-usia segitu usia-usia rentan ya gulam, wahai gulam, inni mu'allimuka, sesungguhnya aku benar-benar akan terus, pakai ilmu tadi, akan terus menyampaikan ilmu kepadamu, mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat ya. Ihfaz Allah, kalau dipisahkan begitu, tapi kalau disambungkan ihfazillah, dari hafidho yahfadhu, ihfaz. Ini kalimatnya adalah kalimat kata kerja perintah. Ihfaz, jagalah olehmu wahai Abdullah bin Abbas. Siapa? Allah. Yahfaz, nanti Allah pasti, ini namanya fi'il jawab, nanti pasti Allah akan menjaga dirimu. Itu pesan pertama. Kedua, ihfaz, jagalah olehmu wahai Ibnu Abbas, Allah. Tajib, maka nanti kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala tujahaka, ada di hadapanmu. Masa Allah dijaga? Tiada keterangannya ya, salahnya. Masa Allah akan didapatkan di hadapan dirimu ya, di hadapan dirinya Abdullah bin Abbas. Ini gimana ya? Nanti ada salahnya. Idza sa'alta, jika kamu meminta, fas'al, maka memintalah kamu Allah, kepada Allah. Itu kalau dipisah fas'al, tapi kalau disambungkan, diwasolkan jadi fas'alillah. Jika kamu minta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza ista'anta, dan jika kamu minta pertolongan, fasta'in, maka mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya umat manusia, lawi jitama'an, seandainya mereka berkumpul, ala ayyan fa'uka, dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, sama sekali mereka enggak bisa memberikan manfaat kepadamu.
hal yang positif kepada illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang benar-benar telah Allah tetapkan terjadi untukmu. Ini kaitan dengan takdir, nanti ada takdir kauni, ada takdir syar'inya. Jangan keliru dalam memahami takdir ya. Karena ada yang berdalil dengan takdir, dikit-dikit takdir, dikit-dikit qadarullah ya. Naik mobil mestinya jalurnya ke Soroja, ini ke Padalarang ya. Akhirnya sudah ini sudah sampai Padalarang, salah, maaf ya qadarullah gitu. Maaf ya qadarullah. Akhirnya nyalahkan Allah ya. Ini sudah takdir Allah ya. Kamu yang salah alawul ya. Nanti ada keterangannya ya. Dikit-dikit qadarullah ya. Qadarullah itu dalam hal apa dulu, nanti ada penjelasannya. Makanya ada takdir kauni, ada takdir khiyari atau takdir syar'i. Bapak ini masaknya kayaknya kurang uyah. Iya, qadarullah. Allah disalahkan dalam masalah uyah. Yang salah siapa? Nah, sering kan terjadi. Wa ini ijtama'u, kita lanjutkan. Wa ini ijtama'u, dan jika mereka manusia berkumpul ala ayyadurruka, dalam rangka menimpakan madorot kepadamu disyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka, ingat, sama sekali mereka tidak bisa menimpakan bahaya atau madorot kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang sungguh benar-benar telah Allah tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlamu, catatan takdir ya. Aqlam itu dari qalam aqlam ya. Pena penulis takdir telah diangkat. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir itu telah mengering. Rawa meriwayatkan terhadap hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasan sahih. Ini status hadisnya hasan sahih. Nah, di sini ada terjemahan tapi tidak ada riwayat redaksi hadisnya. Di sini disebutkan karena bukunya terjemahan. Tapi saya tidak terpaku kepada terjemahan karena banyak yang terjemahannya kurang, bahkan ada yang keliru gitu terjemahkannya. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat selain Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ada kalimatnya dengan redaksi yang lain, peliharalah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di hadapanmu. Ya, sama dengan ini. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Dalam selain riwayat Tirmidzi. Kemudian ada lanjutannya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah kepada Allah firraha, dalam keadaan lapang, dalam keadaan ruang waktu banyak. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah ya. Kemudian ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang seharusnya luput mengenaimu, tentulah sesuatu itu tidak akan mengenaimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu disertai kesabaran, kesenangan itu ada kesudahan, dan sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lanjutan hadisnya dalam redaksinya, wa'lam ya, annama yusibuka lam yakun liyukhti'aka, begitu. Ketahuilah wahai Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, bahwa sesuatu yang menimpamu itu
sesuatu yang menimpamu. Kalau di sini terjemahannya sesuatu yang seharusnya luput mengenaimu, tentulah sesuatu itu tidak akan mengenaimu. Kemudian redaksi selanjutnya, wa'lam annama yukhti'aka lam yakun liyusibaka. Atau sebaliknya, wa'lam annama yusibaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang akan menimpamu, sesuatu yang tidak akan menimpamu tidak akan terjadi, dan sesuatu yang akan mengenaimu itu tidak akan luput terjadi. Kemudian lanjutannya, wa'lam anna dan sesungguhnya kemenangan itu wa'lam annal fatha ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, ya. Dan sungguh kesenangan itu ada bersama kesulitan, dan kesulitan itu pasti ada. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini berkaitan dengan ayat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini lanjutan hadisnya. Baik, jamaah rahimakumullah, saya jelaskan salahnya dari hadis ini. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada anak muda yang masih pancaruba, karena usia istilah gulam itu antara 13 sampai 15 tahun usianya. Masih pancaruba, masih belum jelas visi misi hidupnya, belum jelas, cita-citanya juga masih belum pancet gitu. Maka Nabi mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas yang usianya masih gulam. Kalimatnya saja dengan kalimat ketegasan, inni u'allimuka kalimatin. Dan ini tidak sekali, sungguh aku akan menyampaikan ilmu kepadamu beberapa kalimat penting. Nah, itu kalau dipanggil gulam, itu orang Arab sudah paham, ya. Kalau ya bunayya itu untuk kepada anak yang memang nasabnya, ya, wahai anakku, itu ada nasabnya. Ada istilah ya gulam itu wahai anak muda, ya, wahai anak muda. Ini usia antara 13 sampai 15. Ya walad itu belum tentu anaknya. Wahai anak, ya, itu belum tentu anak senasab, ya, tapi mungkin anak tetangganya atau saudaranya, ya, karena kedekatannya dipanggil itu. Nah, ketika ada sesuatu yang mau menyampaikan dalam urusan besar, itu tidak dengan kalimat yang lain, ya walad, tidak, ya. Tapi ya gulam, dipanggil gulam itu sudah tahu, ya, anak-anak kalau dipanggil oleh siapapun dengan ya gulam, berarti yang manggil ini mau menyampaikan sesuatu yang bersifat prinsip, ya. Anakin kadir, bahasa Sunda begitu, anakin kadir. Nah, itu mau menyampaikan sesuatu yang besar, bukan masalah ringan, masalah prinsip pasti yang disampaikan begitu. Yang kedua, menunjukkan Rasulullah SAW ini memiliki perhatian penuh kepada umatnya, kepada anak usia yang muda, ya, punya perhatian besar. Rasul itu ayyuhal ikhwan rahimakumullah, jangankan kepada anak usia muda 13-15, ya. Bahkan kepada Umair, ya, ada anak Umair namanya, ya. Beliau ini nangis gitu, ya. Rasul pulang dari masjid, lihat ada si Umair, ya. Dia dalam keadaan nangis. Kemudian Nabi bertanya, ya, karena dia masih megang burung bibitnya yang baru mati. Terus Nabi mengatakan dengan menundukkan badannya sejajar dengan anak itu. Ini juga adab seorang guru atau orang tua kalau ngasih nasihat kepada anak, jangan lebih tinggi dari anak, karena itu intervensi. Boro-boro rek narima nasihat sieun tilu lah udah teh naik ke mapeleng itu lebih tinggi, ya sieun rek dikumaha. Nah, Nabi itu enggak begitu, ya. Beliau menundukkan badannya sejajar dengan anak itu, kemudian dengan penuh kasih sayang, ya. Ini bahasa peraga, ya, bahasa tubuh ini penting, ya. Kan kebanyakan dia kenalan, ya. Nah, itu
nggak mendidik kepada anaknya, meskipun yang disampaikan benar. Nunduk dulu sejajar sehingga anak itu merasa punya diperhatikan, ya, punya perhatian besar. Akhirnya siap menerima apa yang disampaikannya. Sambil ditepuk giginya, apa kata Nabi? Ya Umair, ma fa'ala bin Nughair. Coba ya. Padahal itu Nabi tahu yang dihadapinya anak ini, nangisnya si Umair ini gara-gara burung pipitnya nangis sambil dipegang. Dan kata Nabi, ya Umair, ma fa'ala bin Nughair. Sambil itu ini ditepuk, ini hadiah, jangan kira orang sedih bisa jadi semangat ya. Diginikan, ditepuk giginya. Wahai Umair, apa yang terjadi pada burung pipitmu, apa yang terjadi sehingga kamu menangis, dihibur oleh Rasul. Hanya kata si Umar, matamu kan ya Rasulullah, kalau yang budak letik gitu ya, dengan manja-manja kepada Rasul. Ini Rasulullah, burung pipit saya mati sambil dipegang. Akhirnya dihibur oleh Nabi. Kata para ulama hadis, Nabi itu memang romantis orangnya. Perhatiannya penuh pada umatnya. Satu, belum balik. Yang kedua, namanya anak belum balik kan pasti menghadapi persoalan yang ringan gitu. Bagi kita rendah, cuma burung pipit mati saja. Coba Bapak kalau punya anak kita ya, dia senang dengan burung pipitnya. Kayaknya budak kecil kira dia senang, madu, baik, ceri mana. Ia ukurnya anak kecil dengan ukuran bapaknya, dan nyambung. Ya, ini Rasul paham betul dengan umatnya. Karena apa? Nabi itu kan sumbunya panjang, nggak pendek. Ini anak seusia ini sedang menghadapi masalah besar bagi dia. Gitu. Bagi kita mungkin biasa, bagi dia masalah besar karena seusianya. Terus kalau memberikan perhatian kepada anak seperti itu, ingat ini aset besar. Nanti setelah besarnya anak ini bisa menjadi pejuang Islam, bisa membela Islam. Nabi berpikirnya ke sana. Kalau dibiarkan nanti menjadi manusia biasa, ya. Tapi kalau diberikan perhatian, ya, dia akan jauh lebih senang. Suatu saat ini aset besar untuk perjuangan Islam. Berpikirnya ke sana. Ini masih kecil sudah kita patahkan, ya. Semangatnya sudah kita patahkan. Ya. Nuki itu meniceri-ceri, atulah ceri. Beli deh ya, lagi 2.000. Bukan masalah belinya, ini perhatian kita ya, kepada anak itu. Nah, apalagi kepada gulam yang usianya pancarubah tadi, jauh lebih besar perhatian Nabi, sehingga Nabi menyampaikan kalimat besar. Ya. Makanya wajar kalau di zaman para sahabat seperti Abdullah bin Umar usia 15 tahun itu melihat para sahabat sudah persiapan berangkat untuk berjihad. Ya. Akhirnya terpanggil usia 15 tahun, masih kecil Pak. Dia datang kepada Rasulullah dengan menangis lucu gitu ya. Usia-usia pancarubah itu sudah memperhatikan urusan besar. Ya Rasulullah, izinkan saya ingin berangkat berjihad dengan sahabat yang lain. Sudah paham usia 15 tahun itu, sudah paham urusan akhirat gitu, urusan besar, urusan kaum muslimin. Ya Rasulullah, izinkan saya ingin berjihad ya Rasulullah, sebagaimana sahabat yang lain. Kata Nabi, halakakum, kamu punya ibu kan? Punya ibu, ya sudah, kamu izin dulu kepada ibumu. Kalau kamu diizinkan, kamu berangkat dengan para sahabat untuk berjihad. Tapi kalau kamu tidak diizinkan, tidak usah, kata Nabi. Nah, ayo ikhwah rahimahullah, sehingga ini menjadi sebuah hukum kan, usia segitu ya. Ketika jihad ini statusnya fardu kifayah, ya, statusnya fardu kifayah, maka seorang yang punya hutang harus minta izin dulu kepada yang dihutanginya. Kemudian seorang anak usia 15 tahun ya, itu dia harus izin dulu kepada ibunya. Kalau diizinkan berangkat, kalau tidak. Itu ketika statusnya fardu kifayah. Berbeda kepada status jihadnya ketika sudah fardu ain. Orang punya hutang gak perlu izin kepada yang menghutanginya. Anak gak usah izin kepada ibunya kalau statusnya sudah fardu ain. Nah, ini menjadi sebuah hukum kan. Masya Allah, lucu gitu ya. Kasusnya lucu. Nah, usia segitu, Masya Allah. Tapi yang kita perhatikan, Masya Allah, usia 16 tahun tuh kok dia seperti sakit hatinya, bahkan seperti dosa
kalau tidak menjadi bagian dari orang yang menorehkan sejarah dalam jihad gitu, ya. Usia sekarang 15 tahun gimana Pak? Ayyala sholat itu di pinggir, di pelataran masjid, dan di masjidnya ada wifi, itu ada lewat. Sedih. Usia 15 tahun belum bisa pakai jilbab tuh mestinya sedih orang tua. Ini Nabi sampai mengingatkan, ya, usia pancaruba. Maka bersyukurlah kalau punya anak gadis, ya, usia SD mau masuk SMP, apalagi sudah SMP itu sudah banyak yang baligh, ya, sudah haid, terus sudah tahu tentang aurat. Alhamdulillah, bersyukur Bu, bersyukur alhamdulillah. Usia pancaruba itu, ya. Terus anak usia SD sering dibawa ke masjid, masuk SMP usia 12 sampai 15 itu sudah tahu adzan, sudah tahu panggilan Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Ya, kalau menurut sahabat ya masih jauh, ya. Menangis itu kalau tidak berangkat jihad seperti Abdullah bin Umar tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Apa pesannya? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah yahfadka, maka Allah selamanya akan menjagamu. Jamaah rahimahullah, ihfadillah. Kalau Allah perlu dijaga nggak secara bahasa itu? Kalau secara bahasa nggak mungkin kan? Ya. Masa Allah suruh dijaga? Maksudnya adalah cari ilmunya, amalkan apa yang sudah kamu dapat ilmunya, perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Itu yang dimaksud jagalah Allah, kerjakan, pelajari, amalkan, perjuangkan, ya, perintah Allah itu. Kamu sudah tahu ilmunya tentang sholat, kerjakan. Itu dalam rangka menjaga Allah SWT. Kalau kamu sudah punya uang lebih sedikit, sedekahlah kamu, ya, itu perintah Allah. Ada temanmu punya keterbatasan, bantulah, itu perintah Allah, ya. Apapun perintah Allah. Kamu tidak boleh zina, tidak boleh judi, tidak boleh mabuk, itu larangan Allah, jauhilah. Karena dalam rangka menjauhi sesuatu yang diharapkan oleh Allah, itu pada hakikatnya menjaga syariat Allah. Timbal baliknya, yahfazka, pasti Allah akan menjaga. Karena Allah tidak ridho kepada hambanya kalau hambanya berbuat maksiat. Nanti Allah SWT akan menjaga. Ya, kalau kita menjaga syariat Allah SWT, Allah juga akan menjaga kita. Masih ingat Pak? Ada 3 hal yang menjadi tanda kalau Allah itu ridho kepada kita. Ya, dulu sempat kita singgung 3 hadis. 1, kalau Allah sudah ridho kepada kita, mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uhidannahu. Ketika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, maknanya yang wajib, perintah-perintahnya, syariatnya jelas itu. Ini yang sunnah terus dia kerjakan, hatta hibbah, sampai aku menaruh rasa ridho, rasa cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka ketika dia mendengar, akulah dia menjadi kedua telinganya. Ketika dia melihat, akulah yang akan menjadi kedua matanya. Ketika dia meminta, akulah yang akan menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, maka akulah yang akan menjadi kedua kakinya. Jika dia meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Jika dia meminta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongannya. Ini bahasa kiasan. Jadi kalau Allah sudah menaruh rasa cinta, Allah ridho kepada hambanya, maka hambanya ketika ada di hadapan peluang untuk berbuat dosa dan maksiat, dengan cara Allah SWT, Allah menjaga hamba itu. Karena Allah tidak
ridho kalau hamba yang sudah Allah menaruh rasa cinta ridho kepadanya kemudian dia berbuat dosa dan maksiat. Dijaga oleh Allah, matanya dijaga, peluang maksiatnya ada, dijaga oleh Allah dengan cara Allah tidak jadi maksiat. Telinganya peluang untuk maksiat itu ada, kemudian Allah jaga kedua telinganya tidak jadi maksiat dengan cara Allah. Tangan dan kakinya ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan cara Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi maksiat. Itu salah satu di antara bukti tanda kalau Allah sudah cinta ridho kepada hambanya, karena hambanya dia berusaha keras untuk menjaga Allah dengan menjaga syariat-syariatnya, perintahnya, larangannya, ya, perintahnya dijalankan, larangannya dia hindari. Maka yahfadka, Allah akan menjaga hamba itu. Itu salah satu di antara tanda ridhonya. Ya. Ada 3 salah satunya itu. Kalau yang keduanya, Allah kalau sudah cinta kepada hamba, Allah manggil malaikat Jibril, manggil para malaikat selain malaikat Jibril ahlus sama. Kemudian mereka diperintahkan untuk menaruh rasa cinta kepada hamba yang Allah menaruh rasa cinta kepadanya. Kemudian setelah itu Allah yudha'ulahul qabul fi ahlil ardh. Manusia-manusia pilihannya, orang-orang soleh di dunia, meskipun tidak mengenalnya, Allah akan klik mempertemukan dengan orang ini. Kalau Allah sudah ridho kepada si fulan, Allah jadikan orang-orang soleh itu datang menghampirinya, ya, karena satu frekuensi. Makanya bersyukur kalau alhamdulillah pergi ke sini ngontrak atau beli rumah ke tempat ini atau ada urusan pekerjaan di luar daerah, itu dipertemukan dengan orang-orang primus, pria-pria musola, orang-orang soleh. Alhamdulillah, berarti ada tanda ridho, tanda Allah itu cinta kepada kita. Karena Allah nggak ridho kepada hambanya yang menjaga syariat Allah SWT, kemudian Allah hadirkan orang-orang bermasalah, tidak, ya. Sehingga Allah jaga juga yang hadir juga orang-orang soleh, orang-orang baik, gitu ya. Nah, makanya banyak istighfar. Nah, datang kalimat iya munafik, nah baru munafik datang kalimat, astagfirullahaladzim. Khawatir kita satu frekuensi dengan dia, gitu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak nyambung atau hubungan kita bermasalah dengan Allah SWT, ya. Yang ketiga adalah innallaha idza ahabba fulanan as-salahu qalu wa as-salahu ya Rasulullah yuwafiqu lahu amalan shalihan hatta baina yaday yadihi yardu anhu jiranuhu wa man hawlahu. Tanda yang ketiga, kalau Allah sudah cinta ridho kepada seorang hamba, maka Allah berikan pemanisnya. Sahabat bertanya, apa itu pemanisnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah sibukkan orang itu dengan amal soleh. Fa'idha farauta fansab. Selesai ini dia kerjakan yang ini. Ini urusan umat, dia menjadi bagian dari orang yang mengerjakan urusan umat, ya. Kemudian ini ada amal soleh, dia juga menjadi bagian dari yang beramal soleh. Dia sibukkan oleh Allah dengan amal soleh. Hatta baina yaday ajalihi, sampai mendekati detik wafatnya, sakaratul mautnya, itu sibuk Allah sibukkan dengan amal soleh sampai meninggalnya penuh dengan amal soleh. Kemudian setelah meninggal, yardu anhu jiranuhu wa man hawlahu, saudaranya, tetangganya, sahabat ngajinya, sahabat di pekerjaannya itu merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan. Itu salah satu tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau ada orang yang tadinya jauh dari kebaikan, kemudian Allah sibukkan dengan amal soleh, ya. Tapi jangan saya tahu bahwa jauh di masjid itu dekat yang masjid jika wali lagi, ya. Itu urusan Allah SWT masalah kematian. Tapi setelah meninggal, ya, orang-orang sekitarnya, baik kawan kerjanya, saudaranya, atau sahabat pengajiannya, ya, itu merasa kehilangan. Itu indikasi kalau Allah ridho kepada orang. Oh ya Allah, yang ingatkan saya ke masjid itu dia sekarang sudah tidak ada, dia sudah meninggal, Pak. Oh iya ibu, itu si ibu itu tetangga saya yang ngajak siang, dia ngajak saya untuk ngaji.
saya jadi bisa pakai jilbab itu karena si ibu itu yang suka mengingatkan saya untuk ayo datang ke pengajian. Dia sudah meninggal, merasa kehilangan. Ya, itu salah satu Allah menaruh rasa ridho kepada hamba itu. Baik, ayo liwar rahimakumullah. Dibuka surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Terakhir ya, sudah waktunya sudah habis. 9. Ar-Ra'd itu surat ke-13. Mudah-mudahan tidak keliru ayat yang ke-11. Nah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu bagi orang mukmin, tadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, ya, menjaga syariat Allah, ya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Mu'aqibatun, di sana ada para malaikat mu'aqibat, para malaikat yang selalu menyertainya. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di depannya, di belakangnya. Ngapain? Yahfazunahu min amrillah. Para malaikat mu'aqibat itu mereka kerjanya khusus disuruh oleh Allah SWT yahfazunahu, menjaga orang mukmin, ya, min amrillah, karena perintah Allah. Maknanya kalau kita tambah besar kecintaan kita kepada Allah, tambah besar kerinduan kita kepada Allah, maka tambah besar pula keseriusan kita dalam menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangannya, yang itu pada hakikatnya menjaga Allah. Nah, tambah besar pula peluang kita untuk dijaga oleh Allah. Caranya banyak cara Allah menjaga diri kita, yaitu menghadirkan para malaikat mu'aqibat yahfazunahu min amrillah. Mereka kerjanya khusus untuk menjaga orang mukmin, ya. Makanya kita akan dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Kita akan dijaga dari orang-orang yang punya niat buruk, jahat kepada kita, ya, dijaga oleh Allah SWT. Apalagi di tahun-tahun politik, ya, harus hati-hati, ya, jangan terjebak, ya. Jangan terjebak. Kalau dulu ada ustadz-ustadz yang dibunuh oleh orang gila, banyak orang gila mendadak tahun-tahun politik itu, ya. Gak ada makan siang gratis. Kemarin Ramadan juga, ya, kita terjebak. Ini kan wilayah bebas, kita nggak terasa, akhirnya kita menyalahkan saudara kita sendiri. Lagi sholat viral, akhirnya seorang imam karena terlalu panjang imaminya dipukul pakai sendal oleh makmumnya. Kita percaya sampai share ditambahi tulisan. Makanya bagi para ustadz kalau imami jangan panjang-panjang. Terjebak nih perang media. Akhirnya kita menyalahkan imamnya. Padahal juga sepanjang sejarah nggak ada yang berani makmum mukul imam itu. Ya. Hati-hati, ini tahun-tahun politik gitu, ya. Nah, akhirnya kita tidak terasa merendahkan imam kita, ya, imam sholat kita. Enggak, itu pasti ada sesuatu di belakang itu, ada sesuatu, ya. Tidak ada makan siang gratis, ini makan masa-masa hari-hari politik. Ini sekarang lagi rame di Semarang, bahkan ada salah satu di antara ustadz kita juga, istrinya pergi mengambil jaketnya tertinggal di salah satu mall. Sebelum sampai itu asal Pak, ya. Sebelum sampai itu dihipnotis oleh orang, kemudian bawa motor. Diketemukan oleh polisi jam 11 malam, dari asal sampai jam 11 malam dikembalikan ke rumah bapaknya. Barang berharga nggak hilang, motor juga nggak hilang. Kemudian selama habis asar sampai jam 11 itu apa motifnya itu, ya? Apa motifnya? Nah, dibawa ke polisi dari Al-Lembang.
Itu yang jadi sasaran orang-orang yang semangat ngaji, yang pakai cadar, pakai kerudung. Ya. Itu kalau kita tidak hati-hati, pasti terjebak. Saya apa ngaji itu ya, itulah yang diinginkan oleh mereka. Kalau ada kasus begitu, sudah ihfadillah yahfadka. Pertajam saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menjaga kita, bukan malah berhenti dari syariat tolakul ilminya. Sieunnya jangan pakai kerudung menjadi sasaran. Nah, itulah yang diinginkan oleh syaitan, ya. Akhirnya berhenti dari ngaji, berhenti dari dekat-dekat dengan ilmu. Itu malah kesempatan besar untuk mudah dimakan oleh syaitan, ya. Nah, justru menjadi pelajaran bagi berarti hubungan kita dengan Allah harus ditingkatkan. Kan begitu, Nabi dengan para sahabat, musuh-musuh mau menyerang kamu wahai Muhammad, dan mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih canggih, mereka jauh lebih besar jumlahnya. Apa jawaban Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, ya. Malah bertambah, ya. Imannya bertambah kepada Allah dengan isu-isu begitu, tambah, ya. Imannya kepada Allah, husnudzonnya kepada Allah bertambah, imannya kepada Allah bertambah, kemudian penyadaran dirinya kepada Allah jauh lebih bertambah. Bukan malah siut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah bagi kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebaik-baik tempat berlindung, ya. Terserah mau itu isunya politik atau isunya non politik atau apapun kejadiannya, di dunia memang tempat ujian. Hikmahnya sudah tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah syariatnya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, pertajam hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah yahfadka, Allah akan menjaga diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.